بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, ini pertemuan pertama kita dalam kajian Tazkiyatun Nafs dengan buku referensi kita Az-Zuhdu war-Raqaiq dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul Zuhud dan Kelembutan Hati. Sangat banyak sekali karya-karya ulama terdahulu tentang zuhud. Di antara mereka ada yang spesial menulis buku khusus tentang zuhud. Misalnya Imam Abdullah bin Mubarak, kita matikan saja Pak. Termasuk Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan lain-lain. Karena zuhud ini memang sangat penting. Nah, buku kontemporer yang membahas masalah ini, dan dalam pandangan saya yang terbaik adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid yang berjudul Az-Zuhdu war-Raqaiq. Buku ini punya nama yang sudah sangat besar, karena tidak hanya buku ini dikenal di negara-negara Arab. Hal ini terlihat karena buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahwa buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa menunjukkan kualitas buku ini memang luar biasa. Dan terus terang, dari sekian buku-buku yang ditulis dalam tema Tazkiyatun Nafs, yang terbaik adalah buku ini, yang dalam bahasa Indonesianya berjudul Zuhud dan Kelembutan Hati. Penulis buku ini orang Mesir, namanya Syekh Dr. Ahmad Farid. Beliau tinggal di sebuah kota bernama Iskandaria. Saat ini beliau berusia 70 tahun. Kelahiran tahun 1952. Beliau sempat berguru dengan Syekh Albani. Beliau pun berguru dengan Syekh Utsaimin. Berguru juga dengan Syekh bin Baz. Berguru juga dengan Syekh Al-Afifi, salah satu tim fatwa Saudi Arabia. Nah, dari guru-guru besar yang mengampu beliau, ini pun memberikan kita satu bayangan ilmiah tentang kualitas keilmuan beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau hafidhahullahu ta'ala. Kita menganjurkan agar jamaah bisa membelikan buku ini, karena meskipun masjid menyiapkan beberapa buku, tapi sangat kurang dibandingkan dengan jumlah kita.
maka silakan diorder melalui online saja. Tak perlu Anda buang waktu ke toko buku. Judulnya adalah Zuhud dan Kelembutan Hati. Ditulis oleh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kajian tazkiyatun nafs yang artinya adalah konsep Islam tentang mensucikan hati. Itulah tazkiyatun nafs. Konsep pensucian hati. Ini satu kajian yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena seluruh ibadah dalam Islam tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Anda tahu jamaah sekalian, ulama kita dalam ijtihad mereka menyebutkan bahwa ada 3 urutan dalam beragama. Urutan yang pertama dinamakan ilmu. Urutan yang kedua dinamakan dengan amal. Urutan yang ketiga dinamakan ahwal. Pertama sekali, Anda mengkaji ilmu tentang bagaimana salat. Itu ilmu namanya. Apabila proses ilmu tentang salat ini telah selesai, maka Anda perlu melangkah kepada proses kedua, yaitu amal. Dari proses ilmu, Anda melangkah sehingga sampailah Anda di proses amal. Proses yang terakhir ini berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua adalah muktasabah. Murni ikhtiar Anda. Saya faham karena saya ikhtiar mengikuti kajian. Saya memiliki salat karena saya berikhtiar untuk melakukan salat. Jadi ilmu dan amal dua-duanya adalah ikhtiar, dua-duanya adalah usaha Anda. Tetapi yang ketiga, yaitu ahwal, itu murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, apabila seseorang salat, Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Ini namanya ahwal. Kamu udah salat? Iya. Bagaimana kemungkaranmu? Berkurang tidak? Berkurang. Bagaimana kekejianmu? Berkurang juga. Itu berarti Anda telah sampai kepada ahwal. Tapi ahwal salat bukan cuma sampai di situ. Anda lihat misalnya dalam surat Maryam Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat." Kalau kamu udah salat, bagaimana syahwatmu terhadap lawan jenis? Semakin bisa dikuasai atau justru Anda semakin dikuasai? Karena orang yang salat semakin lebih tangguh menguasai hawa nafsu lawan jenis. Ini namanya ahwal. Setelah Anda salat, bagaimana rezeki Anda? Lebih baik atau tidak? Karena orang yang telah salat, pintu-pintu rezekinya akan diperbaiki oleh Allah. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkan keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Ini ayat dalam surat Taha. Semua perintah kepada setiap ayah atau setiap suami. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah. Kalau Anda akan memerintah tanpa kesabaran, Anda tidak sedang memperbaiki tapi sedang merusak. Ya, maka masuk waktu sholat, yang terjadi adalah perang dingin. Nanti azan lagi sholat asar, perang dingin lagi. Allah berfirman, perintahkan keluargamu salat, tapi sabarlah.
memerintahkan kebaikan tanpa kesabaran, saya ulangi, Anda tidak sedang memperbaiki, tapi Anda sedang merusak. Baik. Berikutnya Allah berfirman, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Jadi Allah bicara salat, lalu Allah bicara rezeki. Karena orang yang salatnya bagus, pintu-pintu rezekinya akan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan ahwal. Kalau Anda salat, apakah Anda masih banyak mengeluh dalam kehidupan? Karena ahwal orang yang salat itu tidak mengeluh. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu illa al-musallin. Manusia hidup dengan penuh keluh kesah. Apabila berada dalam keburukan, mengeluh. Apabila dalam kebaikan, kikir. Dalam keadaan buruk, mengeluh. Dalam keadaan baik, gaji bagus, proyek jalan, kikir. Ini dua keadaan yang buruk. Mengeluh dalam keburukan, kikir dalam kebaikan. Siapa ini? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat tidak akan kikir dalam keadaan baik dan tidak akan mengeluh dalam keadaan buruk. Ini namanya ahwal. Apa sih yang dimaksud dengan ahwal? Ahwal itu adalah kondisi. Setelah Anda salat, seperti apa ahwal? Seperti apa kondisi Anda? Maka kalau Anda udah salat, ternyata kondisi atau ahwal Anda mulai tidak lagi mengeluhkan keadaan buruk. Anda sudah tidak lagi mulai kikir dengan segala yang Anda miliki. Anda mulai jauh dari kemungkaran dan kekejian. Ini semuanya ahwal. Kondisi-kondisi disebabkan karena salat. Nah, jemaah sekalian, kalau ilmu dan amal ini murni usaha Anda. Tetapi ahwal itu pemberian Allah atas usaha tersebut. Makanya kalau ilmu dan amal itu sangat gampang. Tapi untuk kemudian Anda sampai kepada ahwal, ini yang berat. Kenapa berat? Saya katakan sekali lagi, ilmu itu bisa Anda pelajari. Amal itu bisa Anda perjuangkan. Tapi ahwal itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman orang yang sukses adalah orang yang telah sampai tujuan. Sejauh Anda berjalan, Anda letih, Anda sesak, tapi Anda tidak sampai tujuan, Anda tidak dinamakan dengan sukses. Maksudnya, kalau sholat Anda baru sebatas ilmu, baru sebatas amal, dan Anda belum sampai kepada tujuan salat yang bernama ahwal. Kalau Anda belum sampai kepada ahwal, yang notabene tujuan dari salat, Anda masih dalam proses belajar dan belum sampai pada tujuan. Ya. Berikutnya, contoh kedua. Apabila seseorang berzikir, zikir itu amal. Anda faham zikir karena sebelumnya ilmu. Jadi dari ilmu itu Anda faham, dari faham itu kemudian Anda berusaha untuk beramal. Nah, ilmu dan amal adalah usaha Anda, ikhtiar Anda. Tapi apakah kemudian Anda telah sampai kepada ahwal, yaitu kondisi-kondisi orang yang benar-benar telah berzikir? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Jadi zikir Anda adalah amal. Tapi ketenangan Anda ini dinamakan dengan ahwal. Nah, kalau zikir Anda telah sampai kepada ahwal, perjalanan Anda sudah sampai. Tapi Anda berzikir, hati Anda belum juga tenang,
perjalanan belum sampai tujuan. Ya, jadi Anda lihat di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ternyata di antara hal yang menenangkan jiwa adalah zikir. Baik jamaah sekalian. Jadi ada ilmu, ada amal, dan yang terberat adalah yang terakhir, yaitu ahwal. Makanya kita sering melihat situasi yang tidak ideal. Seseorang salat, tapi moralnya nggak berubah. Seseorang salat, akhlaknya nggak berubah sama sekali. Nah, inilah ilmu memang telah sampai kepada amal, tapi belum ada ahwal. Nah, sekali lagi ilmu dan amal itu mudah karena ikhtiar Anda. Tetapi ahwal itu anugerah Allah. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, dalam surat At-Taubah, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada orang tertentu Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak menginginkan kebaikan mereka. Ini orang yang paling merana. Kebaikan mereka benar-benar Allah nggak suka. Ayat 46 dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Kita ingin bagian akhirnya saja. Walakin karihallahum bi'athahum. Allah tidak suka keikutsertaan mereka orang-orang munafik di dalam berjihad. Jihad itu ibadah terbesar dalam Islam. Tapi Allah nggak suka orang munafik ikut dalam jihad itu. Fathabbatahum. Karena Allah tidak suka keikutsertaan mereka dalam jihad, fathabbatahum, maka Allah melumpuhkan keinginan mereka. Jadi keinginan mereka bukan cuman tidak ada, dilumpuhkan oleh Allah. Padahal kekuatan Anda dalam beramal adalah keinginan Anda. Ya, kekuatan Anda dalam amal bukan tubuh Anda. Tapi keinginan Anda itulah kekuatan Anda nomor satu. Tapi orang-orang yang tertentu tadi, Allah memang gak suka kebaikan mereka, sehingga Allah melemahkan keinginan mereka. Karena Allah gak suka salat mereka, Allah lemahkan keinginan mereka untuk salat. Karena Allah gak suka dengan sedekah mereka, Allah lemahkan keinginan mereka untuk sedekah. Saya ingin ayat 6 surat At-Taubah ini Anda renungkan dalam-dalam. Keinginan Anda yang lemah untuk satu kebaikan, indikasi bahwa memang kebaikan Anda tidak diinginkan oleh Allah. Seandainya Allah inginkan kebaikan Anda, Allah akan memberikan Anda keinginan yang besar. Allah inginkan tahajud Anda, maka Allah akan memberikan Anda keinginan yang besar. Allah inginkan zikir pagi Anda, Allah berikan Anda keinginan yang besar. Maka saat Allah tidak memberikan Anda keinginan yang besar, menunjukkan bahwa Allah memang tidak inginkan kebaikan Anda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, ayat 46 surat At-Taubah, beliau mengatakan ada orang-orang tertentu, mereka adalah orang-orang munafik. Kebaikan-kebaikan mereka benar-benar Allah nggak suka. Sehingga Allah pun melemahkan hati mereka.
renungan Anda di sini adalah keinginan Anda yang lemah untuk satu amal saleh adalah kemunafikan. Keinginan Anda yang lemah untuk sebuah amal saleh adalah kemunafikan. Dan sekiranya Allah menginginkan amal saleh Anda, ridho dengan amal saleh Anda, niscaya Allah akan memberikan Anda keinginan yang besar. Allah akan memberikan Anda semangat yang besar. Nah, ada apa dengan orang-orang munafik ini? Amal-amal saleh mereka Allah nggak suka. Sehingga Allah pun membuat keinginan amal saleh mereka sangat lemah. Ada apa dengan mereka? Jawabannya hati mereka kotor. Disinilah urgensi dari tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah konsep membersihkan hati. Karena kalau hati telah kotor, ayat 46 itulah yang akan terjadi. Hati yang kotor melemahkan keinginan beramal saleh. Dan ternyata lemahnya keinginan beramal saleh menunjukkan kemunafikan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Baik jamaah sekalian, jadi perlu belajar tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati. Karena Allah tidak memberikan ibadah kepada orang-orang yang berhati kotor. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ibadah kepada orang yang hatinya kotor. Allah nggak akan berikan tahajud karena hati kotor. Allah nggak akan berikan zikir pagi, zikir petang kalau hatinya kotor. Allah nggak akan berikan tilawah kalau hatinya kotor. Lihat ibadah Anda, banyak atau sedikit. Kalau sedikit berarti Allah tidak memberikan Anda banyak. Kenapa Allah tidak memberikan Anda banyak? Itu dia. Allah tidak memberikan ibadah bagi orang-orang yang hatinya kotor. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maka kajian tazkiyatun nafs menemukan argumentasinya karena Allah tidak akan memberikan ibadah disebabkan karena hati yang kotor. Baik. Tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ini punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan tazkiyatun nafs yang paling tinggi adalah tauhid. Karena kotoran yang paling buruk, paling busuk dalam hati seseorang adalah syirik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Allah sebutkan mereka najis karena syirik itu memang kotoran yang sangat busuk. Bagaimana Anda membersihkan syirik? Jawabannya adalah dengan tauhid. Maka tauhid itu tazkiyah, membersihkan, yaitu membersihkan dosa syirik. Jadi tazkiyatun nafs pada level yang paling tinggi adalah tauhid. Kemudian tazkiyatun nafs pada level berikutnya adalah adaul wajibat. Lakukan kewajiban. Berpuasa, salat 5 waktu, berzakat, berhaji, itu semuanya membersihkan hati. Lalu tazkiyatun nafs yang ketiga jamaah sekalian adalah sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Karena semua perintah Allah dalam Al-Quran dan semua larangan Allah dalam Al-Quran untuk mensucikan hati manusia. Semua perintah Allah, semua larangan Allah untuk mensucikan hati manusia. Ya, Allah perintahkan salat, semua perintah dan semua larangan Allah itu untuk membersihkan manusia. Kalau Allah tidak berikan perintah dan larangannya, manusia ini nggak akan jauh beda dari binatang. Maka tilawah Al-Quran
adalah proses ataupun tingkat tazkiyatun nafs di urutan yang ketiga. Ada orang yang ingin membersihkan hati tapi malas baca Quran, itu nggak ada. Itu mustahil. Kemudian tazkiyatun nafs yang keempat jamaah sekalian adalah sebanyak mungkin berdoa kepada Allah. Karena doa itu pun membersihkan hati. Tazkiyatun nafs berikutnya adalah istighfar dan taubat. Orang yang sedikit istighfar, hatinya kotor. Tapi orang yang memperbanyak istighfar, sedang duduk, sedang berjalan, sedang naik kendaraan, mereka memperbanyak istighfar, istighfar itu membersihkan seseorang. Tazkiyatun nafs berikutnya adalah memperbanyak zikir. Jadi ada orang yang zikir sekedarnya dan ada orang yang memperbanyak. Tazkiyatun nafs itu tidak akan diperoleh hanya sekedar zikir, tapi dengan memperbanyak zikir. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau zikir Anda sedikit, itu hanya sekedar menghasilkan pahala. Tapi kalau zikir Anda sudah banyak, itu yang menghasilkan tazkiyatun nafs. Zikir sebanyak-banyaknya. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan, apabila setan menggoda pikiranmu, itu artinya setan ingin mengotori dirimu, segera ucapkan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke kiri. Ada apa ini? Karena zikir itu memang membersihkan. Maka tazkiyatun nafs berikutnya tadi adalah memperbanyak zikir. Termasuk bagian dari tazkiyatun nafs jamaah sekalian adalah sungguh-sungguh melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ini semuanya adalah tahapan ataupun proses-proses tazkiyatun nafs. Oleh karena ibadah yang wajib, yang sunnah, istighfar, tilawah, banyak berzikir, ini semuanya ibadah. Tidak mungkin seseorang melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri, kalau dia nggak melakukan proses ibadah ini. Ya, ibadah-ibadah yang tadi kita sampaikan. Maka di sini pembicaraan pertama Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala adalah pembicaraan tentang standarisasi ibadah yang diterima oleh Allah. Karena ibadah itulah cara kita membersihkan hati. Mulai dari ibadah pertama yaitu tauhid. Ibadah yang kedua ibadah wajib. Ibadah yang ketiga tilawah. Ibadah yang keempat baca Quran dan selanjutnya. Jadi tahapan-tahapan tazkiyatun nafs itu semuanya ibadah. Maka pembicaraan pertama dalam buku ini adalah standarisasi dari ibadah agar diterima oleh Allah. Standar yang pertama jemaah sekalian, sebuah ibadah diterima oleh Allah, standar pertamanya adalah ikhlas. Ada niat, ada ikhlas. Itu dua hal yang berbeda. Setiap orang yang ikhlas pasti berniat. Tapi tidak setiap orang yang berniat berarti telah ikhlas. Begitu dari rumah Anda ke masjid ini untuk salat, itu namanya berniat. Karena Anda mau kemana? Oh, saya mau ketemu si fulan. Bukan. Saya mau salat ke masjid. Itu Anda telah berniat itu. Baik. Karena ada orang melakukan ibadah, kebetulan aja. Kenapa kamu sholat? Enggak enak aja banyak orang. Enggak ada niatnya. Jadi ada niat. Niat itu bahwa Anda merencanakan. Bahwa Anda menginginkan. Bahwa Anda menyengaja. Itu namanya niat.
Lantas jamaah sekalian, ikhlas itu adalah tujuan. Ya, apa tujuan Anda dengan salat? Tujuan saya adalah Allah. Tujuan saya dengan salat adalah Allah. Tujuan saya dengan zikir adalah Allah. Tujuan saya dengan puasa adalah Allah. Itu namanya ikhlas. Orang-orang munafik, mereka memiliki niat, tapi tidak memiliki ikhlas. Maka Anda lihat orang munafik, kamu mau ke mana? Saya mau sholat ke masjid. Itu niat enggak tuh? Niat lah. Tapi begitu Anda tanya, kenapa dadakan sholat di masjid? Tak enak enggak sholat di masjid, ini bulan Ramadan? Apa kata orang? Apa kata orang kalau Ramadan saja saya tak ke masjid? Nah, bahwa dia memang ingin ke masjid, itu namanya niat. Tapi ternyata keinginannya ke masjid untuk pandangan orang. Maka orang-orang munafik, mereka memiliki niat, tapi tidak memiliki ikhlas. Itu berarti antara niat dan ikhlas dua hal yang berbeda, tapi tipis. Perbedaannya ada tipis. Setiap orang ikhlas pasti berniat, tapi tidak semua orang yang berniat itu ikhlas. Berikutnya ini agak rumit. Apa perbedaan ikhlas dengan as-siddiq? As-siddiq itu jujur. Saya jujur, saya ikhlas. Apa bedanya? Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, semua orang yang siddiq pasti ikhlas. Tapi tidak semua orang yang ikhlas berarti telah siddiq. Berarti antara siddiq dengan ikhlas mana yang lebih tinggi? Siddiq lebih tinggi daripada ikhlas. Oke, ini gambaran global. Detailnya begini. Bencana dalam amal saleh ada dua. Bencana hati maksud saya. Yang pertama adalah riya, yaitu beramal saleh karena pandangan manusia. Bencana yang kedua adalah ujub. Beramal saleh bukan untuk pandangan manusia, tapi untuk merasa. Setelah salat, saya memang hebat betul. Setelah selesai salat malam, ya saya ini orang saleh. Mungkin kalau saya tidak salat malam, satu perumahan Yasmin ini kita malapetaka. Dia salat tidak melihat pandangan manusia, tapi dia melihat pandangan dirinya. Kamu sedekah? Iya, karena memang saya ini dermawan. Dia tidak mengharapkan pandangan manusia memang, tapi dia merasakan kehebatan dirinya. Merasa kehebatan diri itu namanya apa? Usyuk. Keselamatan dari riya adalah ikhlas. Keselamatan dari ujub adalah siddiq. Keselamatan dari riya adalah ikhlas. Keselamatan dari ujub adalah as-siddiq. Baik. Orang-orang yang ikhlas ini agak rumit. Ya, tapi insya Allah Anda paham. Orang-orang yang ikhlas mereka beramal lillah. Tapi orang-orang yang siddiq mereka beramal billah. Jadi ada lillah, ada billah. Kalau Anda beramal lillah itu ikhlas, Anda akan selamat dari riya. Tapi kalau Anda beramal dengan billah itu siddiq, Anda akan selamat dari ujub. Apa yang dimaksud lillah dan billah?
Lillah itu tujuan. Saya beramal, tujuan saya Allah. Itu lillah. Lantas apa itu billah? Billah itu dengan Allah. Ketika kamu salat, saya salat dengan Allah. Saya tidak salat dengan kekuatan saya. Saya tidak salat dengan ketakwaan saya. Saya tidak salat dengan kesalehan saya. Saya salat bukan karena saya baik, tapi karena Allah lah yang baik memberikan saya hidayah untuk salat. Maka saya nggak melihat diri saya dalam salat. Yang saya lihat adalah Allah Azza wa Jalla. Saya nggak merasakan kesalehan saya dalam salat. Yang saya rasakan adalah betapa baiknya Allah memberikan saya taufik dalam salat. Nah, apabila dalam ibadah Anda nggak melihat diri Anda, kekuatan Anda, kesalehan Anda, tapi yang Anda lihat adalah Allah. Allah yang memberikan saya untuk salat. Allah yang memberikan saya pertolongan untuk salat. Ini dinamakan dengan billah. Jamaah sekalian, Anda salat ini. Anda salat. Kenapa Anda tidak boleh melihat diri Anda dalam salat? Saya salat karena saya saleh, saya salat karena saya tahu sunnah dan lain-lain. Kenapa Anda nggak boleh melihat diri Anda dalam salat? Karena salat meski Anda yang melakukannya, tapi dari awal sampai akhir adalah pertolongan Allah. Siapa yang menggerakkan hati Anda salat? Allah. Siapa yang memberikan Anda waktu sehingga tidak sibuk, lalu Anda bisa salat? Allah. Siapa yang memberikan Anda kesehatan yang baik sehingga Anda salat? Allah. Siapa yang memberikan Anda negara yang aman sehingga Anda salat dengan nyaman? Allah. Saya yakin jamaah sekalian, kalau saya minta agar Anda menulis pertolongan Allah di dalam satu ibadah yang bernama salat, mungkin Anda nggak bisa menghitung berapa banyak pertolongan Allah untuk satu kali salat. Itu sebabnya Anda nggak boleh melihat diri Anda dalam salat itu. Oke. Anda puasa sunnah. Kalau Anda seorang yang as-sadiqun, orang yang memiliki jiwa yang sidik, Anda tidak merasakan diri Anda siapa-siapa dengan puasa itu. Saya puasa karena memang saya ini orang saleh. Saya puasa karena saya ini memang tahu sunnah. Kamu ngelihat diri kamu banget. Seandainya kamu sadari betapa banyaknya tumpah pertolongan Allah untuk engkau bisa melakukan salat sunnah, melakukan puasa sunnah, kamu nggak akan pernah melihat diri kamu. Karena puasamu sepenuhnya pertolongan Allah. Yang pertama, siapa yang memberikanmu satu keinginan untuk puasa? Allah. Siapa yang memberikanmu sehat lambung, tidak mah, sehingga bisa berpuasa? Allah. Jadi jamaah sekalian, karena pertolongan Allah yang sangat banyak dalam satu ibadah, makanya ibadah apapun yang Anda lakukan, jangan melihat diri Anda, tapi lihatlah Allah. Ini salat saya, ini Allah yang nolong. Bukan karena saya hebat. Ini sedekah saya, ini Allah yang membimbing. Bukan karena saya dermawan. Nah, ini namanya billah. Jadi ikhlas, beramal lillah, sehingga selamat dari riya. Sidik, orangnya dinamakan sadiqun, beramal billah, dan akhirnya selamat dari ujub. Kalau Anda selamat dari riya, selamat dari ujub, selamat riya karena ikhlas, selamat ujub karena sidik, barulah Anda menyempurnakan iyyaka na'budu secara batiniah. Masuk waktu? Ya, kita azan sebentar.
La haula wala quwwata. Baik. Jadi ikhlas itu menjalankan amal lillah. Hasilnya selamat dari riya. Sidik atau shadiqun adalah orang-orang yang beramal dengan billah. Hasilnya selamat dari ujub. Dalam Al-Quran, orang-orang yang ikhlas disebut dengan mukhlisin. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mukhlisin. Ini orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang shadiqun dalam Al-Quran dinamakan shadiqun, tapi dinamakan juga dengan mukhlasin. Yusuf alaihi salam, Allah sebutkan, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ada mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ada mukhlasin, itulah orang-orang yang sidik atau shadiqun. Baik, ikhlas, sidik. Ada satu kata lagi, tadi ada niat dulu, ada niat, ada ikhlas, ada sidik. Ada satu kata lagi yang sangat penting. Boleh jadi Anda baru dengar malam ini, yaitu himmah. Yaitu himmah. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu biha hasanatun kamilah. Siapa yang berhimmah melakukan satu kebaikan ternyata gagal, maka dia akan dicatat melakukan satu kebaikan. Padahal gagal, namun catatannya ada. Ada catatan kebaikan padahal gagal melakukannya disebabkan karena telah ada himmah. Wa man hamma bihasanatin fa'amila biha. Siapa yang berhimmah melakukan satu kebaikan dan ternyata dia sukses melakukannya, maka dicatatlah untuknya 10 kebaikan. Sampai 100, sampai 700, sampai ada yang dilipat gandakan tanpa batas. Nah, sebaliknya Nabi SAW bersabda, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'mal biha kutiba lahu biha hasanah. Siapa yang berhimmah melakukan satu kejahatan, ternyata dia gagalkan. Dia nggak jadi melakukannya, maka dia tercatat melakukan satu kebaikan. Saat ini Anda nggak sedang melakukan kejahatan, tapi nggak ada catatan kebaikannya. Kenapa? Karena memang Anda nggak ada rencana kebaikan. Tapi orang yang telah kejahatan maksud saya. Tapi orang yang telah berhimmah melakukan satu kejahatan, ternyata mereka gagalkan, mereka urungkan. Itu dia dapatkan satu kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan himmah ini? Satu kebaikan yang telah menjadi himmah tapi tidak jadi amal akan dicatat satu kebaikan. Nah, yang dimaksud dengan himmah jamaah sekalian, satu keinginan yang menggelisahkan sebelum didapat tapi menggembirakan setelah didapat. Itu namanya himmah. Nanti Anda mau tidur, Anda berpikir nanti malam saya harus salat tahajud. Anda inginkan salat tahajud. Kalau Anda menginginkannya dengan satu kegelisahan, saya harus salat malam. Gimana kalau nggak bangun? Oh, saya harus pakai alarm.
Oh nanti alarm juga gimana kalau nggak bunyi? Akhirnya panggil istri, nanti kamu bangunin saya. Jangan sampai nggak dibangunin. Kalau Anda inginkan satu kebaikan dan keinginan ini benar-benar menggelisahkan Anda sebelum dapat, dan begitu nanti malam selesai tahajud Anda bahagia, Anda senang, Anda puas. Ini yang dinamakan dengan himmah itu. Ingat jamaah sekalian, preman-preman pun ingin kebaikan. Tapi mereka tidak berhimmah. Anda tanya preman Baranang Siang, kamu mau nggak? Ingin nggak sholat malam? Ingin sih ingin. Sekedar ingin, dia punya ingin. Tapi keinginannya tidak menjadi himmah. Apa itu himmah? Satu keinginan yang menggelisahkan. Sebelum dapat, tapi menggembirakan setelah dapat. Nah, agama ini jamaah sekalian memerintahkan kita agar setiap kebaikan menjadi himmah. Karena kalau Anda inginkan kebaikan, namun keinginan itu tidak jadi himmah, itu namanya angan-angan. Saya ingin sholat malam, oke. Jam berapa kamu tidur? Jam 2. Pakai alarm nggak? Nggak. Minta orang bangunin kamu nggak? Nggak. Keinginan kamu itu angan-angan. Ya, keinginan kamu itu angan-angan. Tapi kalau kamu ingin salat malam dan keinginan itu menggelisahkan, sampai pasang alarm, sampai tidurnya buru-buru, lalu istri, anak-anak disuruh nanti siapa yang duluan tidur, bangun tolong saya dibangunkan. Anda benar-benar gelisah dengan keinginan Anda itu namanya himmah. Jemaah sekalian, Nabi kita bersabda, kalau satu kebaikan telah menjadi himmah dan ternyata kebaikan itu gagal, kalian akan dicatat oleh Allah melakukannya walaupun gagal. Disebabkan karena ada himmah. Tapi kalau cuma angan-angan, baik. Saya ingin haji. Oke. Ini keinginan ini angan-angan atau himmah? Coba kita lihat. Kamu ingin haji, apa yang kamu lakukan? Saya udah ikut manasik kemana-mana. Terus saya pun sudah nabung setiap minggu, tabungan saya segini untuk naik haji. Keinginan kamu adalah himmah. Karena terlihat sekali bagaimana keinginan itu menggelisahkan. Kamu gelisah dengan keinginan sehingga kamu nabung, kamu jaga kesehatan, kamu jangan sampai gagal. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi ternyata Anda bisa dicatat melakukan kebaikan padahal Anda tidak melakukannya, disebabkan karena kebaikan itu telah menjadi himmah bagi Anda. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berbicara panjang lebar tentang himmah ini. Tapi secara garis besar saya katakan bahwa himmah itu satu keinginan yang membuat Anda gelisah karena belum mendapatkannya. Anda ingin tahajud dan Anda gelisah karena belum mendapatkannya. Itu namanya himmah. Selesai sholat isya Anda pulang ke rumah, Anda ingin sholat di masjid lagi nanti sholat subuh. Dan bukan cuma keinginan angan-angan, tapi keinginan himmah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi usahakanlah setiap kebaikan bukan cuma keinginan dalam bentuk angan-angan, tapi keinginan dalam bentuk, kata Imam Ibnu Qayyim, nah ini yang sangat penting. Ciri seseorang telah berhimmah dalam amal saleh. Apakah saya ini kategori orang yang telah menjadikan amal saleh menjadi himmah? Cirinya kata Imam Ibnu Qayyim, alla yanqati adunallah. Bahwa Anda nggak mau putus dari Allah. Itulah orang yang telah berhasil menjadikan amal saleh sebagai himmah.
Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kata Ibnu Qayyim secara lahiriah, mereka nggak pernah putus dari Allah. Nggak pernah putus. Iya. Tetapi sesuai firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau selesai satu amal, maka lanjutkan dengan amal berikutnya. Jadi nggak putus. Kamu selesai sholat, sambung istighfar. Selesai istighfar, sambung Allahumma antas salam. Selesai itu, Allahumma la mani'a. Selesai semuanya zikir, sambung dengan qabaliyah. Setelah itu, karena ini malam, sambungkan dengan baca Alif Lam Mim Tanzil. Setelah itu, sambungkan lagi dengan baca Al-Muluk. Setelah itu, dekat tidur, sambung lagi dengan wudu dan selanjutnya. Kalau amal saleh telah menjadi himmah, telah menjadi satu kegelisahan, maka kata Ibnu Qayyim, di kondisi itu seseorang gak akan mau lagi putus dengan Allah. Gak mau putus maksudnya apa? Fa'idha faragta fansab. Apabila mereka selesai satu amal, tidak membuang waktu lagi, mereka langsung laksanakan amal berikutnya. Sehingga amal itu memang kesibukan mereka dari satu ke satu. Bagaimana urusan soal cari makan? Cari makan itu disempatkan. Karena ini ada dua tipe manusia. Ada orang yang sibuk cari makan, salat itu disempatkan. Ada orang yang sibuk dengan amal, cari makan itu disempatkan. Anda tipe yang mana nih? Orang yang sibuk dengan amal dan menyempatkan diri nyari uang, atau Anda orang yang sibuk nyari uang dan menyempatkan diri untuk amal? Nah, kalau Anda seorang yang telah melihat amal saleh dengan himmah, Anda sudah sampai ke kelas himmah, maka Anda adalah orang yang sibuk dengan amal dan hanya menyempatkan diri cari makan. Tapi kalau memang Anda belum sampai ke kelas himmah itu, maka Anda tipe orang yang sibuk dengan cari uang dan hanya menyempatkan diri untuk salat. Iya, jemaah sekalian, demikian kajian kita 1 menit. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Masya Allah, Ar-Rahman, hafidhukallah, tafadhal. Oh. Iya, ahwal. Iya. Seperti saya katakan tadi, kalau ilmu itu usaha Anda, kalau amal itu usaha Anda, tapi kalau ahwal, hasil dari amal, hasil itu sendiri pemberian Allah. Salatnya, salat dalam arti perkataan perbuatan itu usaha Anda. Tapi hasil dari salat ini yang dinamakan ahwal, itu murni pemberian Allah. Makanya salat Anda baik atau tidak baik ditentukan oleh ahwal, hasilnya. Ditentukan kondisi Anda setelah selesai salat itu. Nah, cuman apabila salat sesuai dengan standar, maka Anda akan sampai kepada ahwal. Apa standarnya? Standar salat itu 2. Standar batiniahnya adalah ikhlas, standar lahiriahnya adalah mutaba'ah. Nah, sekarang kita sedang bicara tentang standar batiniah, yaitu ikhlas. Jadi, kalau semua amal memenuhi 2 standar ini, ikhlas dan mutaba'ah, insya Allah Anda akan sampai kepada ahwal. Saya katakan yang paling berat dari 2 standar ini, standar lahiriah yaitu sunnah, standar batiniah yaitu ikhlas. Dari 2 standar ini mana yang paling susah? Sesuai sunnah atau sesuai ikhlas? Kalau sesuai sunnah, Anda daurah salat sampai 3 jam, salat Anda sesuai sunnah. Anda hanya membutuhkan daurah 3 jam agar salat Anda sesuai sunnah. Tapi ikhlas ini satu ilmu yang boleh jadi sampai mati pun gak akan selesai dipelajari.
Maka jangan merasa pekerjaan selesai dengan sunnah itu. Amal sesuai sunnah Anda hanya butuh daurah 3 jam. Umroh sesuai sunnah Anda hanya perlu dengar saya ceramah 1 jam. Tapi bagaimana amal ini supaya ikhlas? Ini satu kajian yang boleh jadi nggak akan selesai sampai mati. Karena ilmu ikhlas ini ilmu yang sangat halus sekali. Sangat halus sekali. Maka tadi kita lihat ternyata ada ikhlas, ternyata ada sidik, ternyata ada himmah. Ini semuanya berdekatan. Intinya, Anda masih senang dipuji? Atau masih sakit dicaci? Kalau 2 penyakit ini ada, Anda tidak akan mengenal yang bernama ikhlas. Dicaci sakit, dipuji senang. Semua orang yang masih senang dipuji, sakit dicaci, orang seperti ini nggak akan sampai kepada ikhlas. Oh, nih tetangga sebelah jenggotnya entah aliran apa itu. Sakit di situ. Oh, kamu masih sakit dicaci. Kalau kamu sakit dicaci berarti kamu masih ingin dipuji. Itu 2 hal yang beda tapi nggak pisah. Karena ada orang bilang, saya sih nggak suka dipuji ya. Oh ya, oke. Tapi bagaimana kalau dicaci? Jangan juga dicaci. Apa bedanya saudaraku? Nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Dipuji itu siang yang terang, dicaci itu malam yang gelap, tapi dua-duanya nggak berpisah. Ada seorang, sedikit lagi, ada seorang ulama, insya Allah nanti akan ada mungkin pembicaraannya. Beliau salat di shaf pertama sekitar 30 tahun. Tidak pernah. Kata dia, aku salat nggak pernah lihat tengkuk orang selama 30 tahun. Nggak pernah lihat tengkuk orang, maksudnya nggak pernah shaf 2 apalagi shaf 3. Tapi pada suatu hari saya terlambat dan mendapatkan shaf yang kelima. Udah shaf yang kelima saya masbuk lagi. Terus ketika itu saya malu sendiri. Orang melihat saya malu. Tapi justru saat itulah sadar bahwa 30 tahun sholat di shaf pertama itu ternyata pandangan manusia. Saya melakukannya 30 tahun semuanya adalah riya. Buktinya ketika hari ini saya gagal di shaf pertama saya malu. Dan saya nggak malu kepada Allah, saya malu dengan orang yang melihat saya. Kok di shaf pertama, shaf kelima? Kok di shaf kelima sih biasanya shaf pertama? Oh, begitu sekarang saya malu, tapi bukan karena pandangan Allah. Saya malu karena pandangan manusia. Terbuktilah bahwa 30 tahun saya salat di shaf pertama, ternyata itu semuanya riya. Imam Muhammad Ibnul Munkadir, seorang tabi'in, beliau mengatakan, setelah 20 tahun belajar ikhlas, barulah akhirnya saya dapatkan. Itu ulama itu, tabi'in. 20 tahun belajar ikhlas baru dia dapatkan. Ini kan kita belajar ikhlas baru 2 menit. Kapan dapatnya coba? Ya, demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.